bertemu kembali dalam pembelajaran online pada hari ini, yaitu mata pelajaran Sistem Komputer untuk kelas 10 Multimedia. Dan pada hari ini kita akan belajar KD 3.1, yaitu memahami sistem bilangan desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Baik anak-anak, untuk tujuan pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama kalian dapat memahami sistem bilangan desimal nanti. Kemudian yang kedua, kalian bisa memahami sistem bilangan biner. Dan yang ketiga, kalian bisa memahami sistem bilangan oktal. Dan yang keempat, kalian bisa memahami sistem bilangan heksagonal. Maaf, heksadesimal maksud saya. Baik, kita akan mulai. Apakah sistem bilangan itu? Sistem bilangan adalah suatu konsep matematika yang digunakan untuk perhitungan dan pengukuran simbol atau lambang yang digunakan untuk mewakili satu bilangan disebut angka atau lambang bilangan. Itu disebut dengan sistem bilangan. Sedangkan digital itu berasal dari kata digitus. Dalam bahasa Yunani-nya berasal yang berarti jari jemari. Apabila kita hitung jari jemari orang dewasa, maka ada berjumlah 10 yang terdiri dari 2 radik, yaitu 0 dan 1. Oleh karena itu, digital merupakan penggambaran dari suatu keadaan bilangan yang terdiri dari angka 0 dan 1, atau disebut dengan off atau on. Seringkali dikatakan bahwa itu adalah bilangan biner. Baik, kita akan urai satu persatu nanti. Jadi nanti kita akan mempelajari karena apa? Dalam sistem bilangan yang sering kali digunakan dalam sistem digital itu adalah ada 4, seperti yang disebutkan tadi dalam KD 3.1, yaitu bilangan yang berbasis 10, seringkali disebut dengan bilangan desimal. Kemudian yang kedua adalah bilangan yang berbasis 2, atau seringkali disebut dengan bilangan biner. Kemudian yang ketiga adalah bilangan yang berbasis 8, atau seringkali disebut dengan oktal. Dan yang keempat, bilangan basis 16 atau yang berbasis 16, seringkali disebut dengan heksadesimal. Kita akan bahas satu persatu, yaitu yang pertama adalah bilangan desimal atau bilangan yang berbasis 10. Bilangan yang menggunakan basis 10, yaitu angka-angkanya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai dengan angka yang ke-9. Di mana bilangan ini memiliki 10 suku angka atau yang disebut dengan radik. Kalau dijelaskan, radik itu banyaknya suku angka atau digit yang digunakan dalam sistem bilangan. Contoh penulisannya adalah misalnya angka 17. Angka 17 ini penulisannya adalah 17 basis 10. 8 berarti 8 basis 10. Di mana angka 10 itu ditulis di bawah. Itu menunjukkan bahwa itu adalah bilangan desimal. Contohnya, atau penyelesaiannya, atau penjelasannya, atau penjabarannya. Angka 8 itu sama dengan 10 pangkat 0 dikali 8. Dimana kita tahu bahwa semua bilangan yang dipangkatkan dengan angka 0, maka hasilnya adalah 1. 1 kali 8 sama dengan 8. Contoh yang kedua adalah 18. 18 itu terdiri dari angka 1 dan 8. 10 pangkat 1 ya, kali 1, angka 1 ya.
Atau dibalik, 1 kali 10 pangkat 1. Karena basisnya 10. Pangkat 1 itu dari mana? Posisinya. Ya, posisi kalau kita lompat dari kanan itu yang pertama. Jadi 10 pangkat 1 kali 1 ditambah 10 pangkat 0 kali 8. Atau 8 kali 10 pangkat 0. Maka hasilnya adalah 1 dan 8. Sedangkan contoh yang ketiga adalah angka 2000. Terdiri dari 10 pangkat 3 kali 2 ditambah 10 pangkat 2 kali 0. Ditambah 10 pangkat 1 kali 0. Ditambah 10 pangkat 0 kali 0. Maka hasilnya adalah angka 2000. Saya percaya dan saya yakin bahwa kalian jika memahami dengan benar contoh-contoh ini, maka kalian nanti dapat menyelesaikan atau mengerjakan dengan baik uraiannya atau penjabarannya. Bilangan yang berikutnya adalah bilangan biner. Sistem bilangan berbasis 2. Angka digit yang digunakan adalah angka 0 dan 1. Nilai posisinya adalah mulai dari kanan. 2 pangkat 0, 1 pangkat 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, dan seterusnya. Jadi dari sebelah kanan. Contohnya, angka 1001 berbasis 2. Angka 1001, angka 1001 berbasis 2. Kalau dijabarkan dalam penyelesaiannya, yaitu 1 kali 2 pangkat 3. 2 adalah basisnya, 3 adalah kalau kita hitung dari sebelah kanan. 1 meloncat, 2, 3. Berarti pangkat 3. Ya. Jadi 1 kali 2 pangkat 3 ditambah 0 atau 0 kali 2 di pangkat 2 ditambah 0 kali 2 di pangkat 1 ditambah 1 kali 2 pangkat 0. Maka hasilnya adalah 8 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 1. Hasilnya berapa? 9. Jadi bilangan biner 1001 jika dikonversikan dengan bilangan desimal hasilnya 9. Saya yakin kalau kalian mencermati dengan baik contoh yang disampaikan ini, kalian pasti dapat menyelesaikan soal-soal. Berikutnya adalah bilangan oktal. Bilangan oktal adalah bilangan berbasis 8. Angka atau digit yang digunakan adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nilai posisinya dari kanan ya, 8 pangkat 0, 8 pangkat 1, 8 pangkat 2, 8 pangkat 3, dan seterusnya. Contohnya, angka 27 basis 8 atau bilangan oktal kalau dikonversikan di bilangan desimal, itu penjabarannya, penyelesaiannya adalah 2 kali 8 pangkat 1. 2 ini adalah angkanya, 27 itu 2 depannya, 2 kali 8, 8 adalah basisnya, kemudian pangkat 1 itu adalah, kalau kita hitung dari kanan ya, 1 ya, ditambah 7 kali 8 pangkat 0. Hasilnya 2 kali 8 ditambah 7 kali 1. Bilangan yang dipangkatkan 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Bilangan yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya adalah 1. Maka hasilnya adalah 16 ditambah 7. Maka ketemunya adalah 23 basis 10 atau bilangan desimal. Yang terakhir adalah bilangan heksadesimal. Sistem bilangan berbasis 16. Angka atau digit yang digunakan adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kemudian A, B, C, D, dan F. Di mana A ini mewakili angka 10, kemudian B mewakili angka 11, C mewakili angka 12,
D mewakili angka 13, E 14, dan F 15. Nilai posisinya kalau dari kanan adalah 16 pangkat 0, 16 pangkat 1, 16 pangkat 2, 16 pangkat 3, dan seterusnya. Contohnya adalah bilangan dengan bilangan 11 basis 16. Kalau dijabarkan adalah 1, bilangan 11 tadi ya, 1 kali 16 pangkat 1 ditambah 1 kali 16 pangkat 0. Kalau mungkin tanya, 0 itu dari mana? Yang jelas 16 itu adalah basisnya. 0 itu adalah posisinya, bilangan itu adalah 0. Jadi yang paling kanan itu 0. Depannya adalah 1, depannya lagi 2, dan seterusnya. Hasilnya adalah 16 ditambah 1. Maka ketemunya adalah 17 basis 10 atau 17 bilangan desimal. Berikutnya akan saya sampaikan bilangan dengan basis yang berbeda pada tabel. Kamu melihat tabel ini, saya berikan contoh misalnya. Angka 10 desimal atau basis 10 ya, kalau menjadi angka biner itu menjadi 1010. Kalau menjadi angka oktal maka hasilnya adalah 12. Kalau menjadi angka heksadesimal atau basis 16 maka hasilnya adalah A. Saya percaya kalian akan bisa memahami untuk materi pada hari ini. Dan untuk tugasnya, tolong kalian nanti tulis tanggal lahirmu dalam bentuk bilangan. Yang pertama bilangan desimal, yang kedua biner, yang ketiga oktal, dan yang keempat heksadesimal. Nanti dikirim melalui Google Form yang saya sudah siapkan. Demikian yang Bapak sampaikan pada hari ini. Kiranya apa yang Bapak sampaikan ini bermanfaat bagi kalian, lebih meningkatkan kompetensi kalian. Tetap semangat belajar, tetap berupaya dengan sungguh-sungguh, dan terus tingkatkan kompetensimu meskipun kalian belajar di rumah. Tetap semangat. Sampai ketemu di kesempatan yang lain. Terima kasih.